Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita mulaikan ibadah kita. Hari ini ibadah Hari Pantekosta. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari saya akan memimpin di dalam doa hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah lewat aplikasi Zoom ini ya Tuhan. Engkau pimpinlah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami semua yang bergabung dalam aplikasi ini Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah senantiasa api Pantekosta menyala dalam kehidupan kami, memberikan semangat kekuatan yang baru kepada kami semua ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, berkatilah ibadah kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Allah, saya rindu kita menyanyi satu pujian, yaitu Api Pantekosta ya Bapak Ibu. Ya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Pentakosta. Selamat kita merayakan Hari Pantekosta hari ini Bapak Ibu. Kita telah berdoa 10 hari dan hari inilah hari yang ke-10 kita memperingati hari turunnya Pantekosta, api Roh Kudus di tengah-tengah umat manusia. Firman Allah pada pagi hari ini akan kita baca dari Kisah Rasul pasal yang kedua, tapi saya akan membaca ayat 1 dan 2 saja Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pantekosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sudah sampai di situ saja Bapak Ibu. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa spektakuler yang dialami oleh para rasul pada waktu itu yang berkumpul bersama berdoa sehati sepikir, maka mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Allah pada pagi hari ini bertema Roh Kudus merobohkan semua tembok-tembok kemustahilan. Saya ulang, bertema Roh Kudus merobohkan tembok-tembok kemustahilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan saya dan saudara, kadangkala kita diperhadapkan kepada sesuatu hal yang mustahil. Kita diperhadapkan kepada kemustahilan, kepada hal yang seolah-olah kalau kita memakai logika kita tidak dapat atau tidak mungkin dapat melakukan, tidak dapat menjalani, tidak dapat berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Betapa sering kita diperhadapkan kepada kemustahilan saat kita memakai logika kita untuk kita berpikir secara logika Bapak Ibu.
Tetapi pagi ini kita akan melihat bahwa Roh Kudus sudah merobohkan tembok-tembok kemustahilan bagi murid-murid, dan saya percaya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam firman Allah kita mengerti sewaktu Petrus belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus diperhadapkan kepada banyak kemustahilan, bagaimana cara menghadapi kemustahilan itu. Bahkan di dalam hidupnya secara pribadi, Petrus juga mengalami sesuatu yang luar biasa, yang kalau dipikir secara nalar Bapak Ibu, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi itu dilakukan Petrus. Atau Petrus bisa melakukannya. Petrus bisa menjalaninya. Nah, bagaimanakah sebagai kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana Roh Kudus itu bisa merobohkan tembok-tembok kemustahilan dalam menghadapi situasi saat ini, dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita, dalam menghadapi segala kemustahilan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal inilah yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana supaya Roh Kudus merobohkan tembok-tembok kemustahilan dalam hidup kita. Kita harus bagaimana? Kita mesti bagaimana supaya Roh Kudus itu yang diam memenuhi kehidupan kita, yang sudah memenuhi kehidupan murid-murid pada waktu itu, yang merobohkan tembok-tembok kemustahilan, menerjang batas budaya, suku. Waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berbicara, berkata-kata di luar batas kemampuan mereka, dengan karunia-karunia berbagai macam bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri sebetulnya. Mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka tembok-tembok kemustahilan telah diruntuhkan pada waktu itu. Bagaimanakah bagi kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita pun Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bekerja sehingga meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan saat ini yang kita hadapi dalam hidup kita? Yang pertama adalah menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan yang pertama. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 1. Murid-murid, tunggulah di loteng Yerusalem janji Bapa. Karena di sanalah nanti kamu akan menerima janji Bapa. Aku akan pergi supaya Roh Kudus itu turun. Waktu Yesus berbicara dengan murid-murid, apakah tidak bisa sewaktu itu Roh Kudus turun? Apakah tidak bisa doa tidak sampai 10 hari mereka di rumah itu atau di loteng Yerusalem itu dicurahkan Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa yang kita sebut dengan hari Pentakosta ini? Tentu bisa Bapak Ibu. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Tetapi mengapa Yesus berkata, tunggulah. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktu yang tepat untuk kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tunggu waktu kamu berdoa di sana. Maka mereka berdoa menanti-nanti waktu Tuhan, menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Bukan waktu Yesus naik ke surga dan mereka sudah dipenuhkan Roh Kudus, tidak. Tetapi mereka harus menunggu terlebih dahulu janji Bapa itu, atau menunggu waktunya Tuhan. Yang mengetahui dalam yang menunggu-nunggu pada waktu itu adalah hampir kurang lebih 500 orang laki dan perempuan. Tapi kita melihat yang dipenuhkan dengan Roh Kudus hanya kurang lebih 120 orang. Kemana yang lain? Kemana murid-murid yang lain? Kemana orang percaya yang lain? Dalam menanti-nanti waktu Tuhan, dalam menanti-nanti saat dicurahkannya kuasa itu, kemana mereka tidak ada? Tentu
Menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Menunggu kadangkala membuat orang menjadi gelisah. Menunggu kadangkala Bapak Ibu membuat kecewa atau lelah. Sehingga yang dipenuhkan dengan Roh Kudus pada waktu itu tidak begitu banyak. Hanya orang-orang yang sabar menunggu. Hanya orang-orang yang mau menunggu waktunya Tuhan. Mereka yang mendapatkan bagian itu di dalam kehidupan mereka. Menunggu waktunya Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu dicurahkan dan mereka dapat mengalami seratu terobosan-terobosan, lintas suku, lintas budaya pada waktu itu, Bapak. Yang lain tidak mendapatkan apa-apa waktu itu murid-murid. Karena tidak sabar, karena lelah, karena letih, karena mungkin merasa bodoh menanti hal yang belum kelihatan. Atau mungkin ada banyak berbagai macam alasan Bapak Ibu, sehingga mereka tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus bukan belum turun. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan. Kita hanya mengingat kembali Bapak Ibu. Saat ini, hari-hari kemarin, hari ini dan hari berikutnya, Roh Kudus sudah dicurahkan dan akan terus dicurahkan dan akan terus dicurahkan di dalam kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus diam di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersabar di dalam segala sesuatu untuk menghadapi kemustahilan-kemustahilan. Tanpa kesabaran dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kesabaran menghadapi segala situasi, kondisi, menghadapi ujian, menghadapi kehidupan ini, tanpa kesabaran, tanpa kita mau menanti Tuhan, tanpa kita mau Bapak Ibu taat menunggu waktunya Tuhan menolong kepada kita, kita bisa menjadi Bapak Ibu menjadi lemah diri kita. Seperti Petrus waktu dia menjala ikan, dia diperhadapkan kepada kemustahilan. Pada waktu itu dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sewaktu Yesus berkata, mereka mengalami satu mujizat ikan yang berlimpah-limpah. Menunggu, bukankah Yesus bisa mengadakan? Waktu mereka mulai mendayung, Yesus memperhatikan dari jauh, bisa. Tetapi mereka disuruh menunggu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Sebagai orang percaya yang selalu tekun menanti-nanti Tuhan, orang-orang yang menunggu waktunya Tuhan, maka dia akan mengalami terobosan-terobosan baru. Roh Kudus itu akan merobohkan kemustahilan-kemustahilan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Nabi Nuh 150 tahun Bapak Ibu membuat bahtera, hal yang mustahil. Tapi sewaktu Roh Allah berbicara kepadanya untuk membuat satu bahtera di atas Bapak Ibu jauh dari lautan, dia bersabar kapan itu jadi, kapan ada hujan lebat. Tuhan berkata, buat kamu bahtera. Roh Allah berbicara di dalam diri secara mendetail bagaimana membuat bahtera yang begitu luar biasa itu, dan akan ada air bah yang begitu rupa Bapak Ibu. Tapi berjalannya waktu, dia terus mengerjakan, dan Roh Kudus itu memberikan sesuatu yang sesungguhnya mustahil bisa dikerjakan oleh Nuh. Tapi Nuh bisa menyelesaikannya. Karena memang tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, bisa menerobos banyak kemustahilan-kemustahilan secara logika. Tidak mungkin, menurut hitungan kita tidak mungkin. Tapi saat Roh itu memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, dia akan merobohkan tembok-tembok kemustahilan. Jika kita mau bersabar menanti-nanti Tuhan dalam segala perkara, kita tidak boleh ceroboh dalam menghadapi segala sesuatu. Bagaimana Roh itu bisa merobohkan kemustahilan adalah dalam segala hal kita perlu konfirmasi dengan Tuhan. Dalam segala hal kita bertanya kepada Tuhan, kita tidak melakukannya tanpa Tuhan. Cepat atau lambat, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan,
kita bersabar Bapak Ibu. Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat kita. Ada waktu Tuhan untuk mempromosikan kita. Ada waktu Tuhan mengubahkan hidup kita. Ada waktu Tuhan untuk Bapak Ibu mengangkat kehidupan kita sekali. Mereka menunggu dengan setia di loteng Yerusalem sampai mereka dipenuhkan. Menanti dengan sabar waktunya Tuhan. Artinya apa? Menjadi orang yang bersabar. Sebagai orang percaya kita bersabar, menanti Tuhan, menanti petunjuk Tuhan. Sambil dalam menanti ini kita tidak diam. Waktu orang-orang rasul-rasul berdoa, dia tidak diam. Dia ada di loteng Yerusalem, mereka berdoa kepada Allah. Mereka tidak diam. Tetapi mereka menjadi orang yang sabar. Sehingga roh Allah memenuhkan hidup mereka. Dan kita tahu seluruh kehidupan murid-murid Tuhan diubahkan. Seperti Bapak Ibu Petrus, mustahil bisa berubah. Mustahil bisa seperti, tapi kita lihat setelah Roh Kudus memenuhkan hidup mereka, Petrus diubahkan sedemikian rupa. Karakternya, sifatnya, kehidupannya menjadi luar biasa. Mustahil secara manusia. Bahkan dikatakan dalam awal-awal kisah para rasul, mungkin di hari-hari kemarin dia melayani hanya 1-2 orang yang bertobat. Tetapi setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, 3.000 orang yang mendengar pemberitaannya bertobat kepada Tuhan. Mustahil. Saat Roh memenuhi hidup kita, tidak ada yang mustahil lagi. Kalau kita menjadi orang yang tekun, orang yang sabar, menanti-nanti waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengubahkan kehidupan kita. Petrus terus diubahkan. Kita melihat Bapak Ibu, kalau dulu dia seorang yang lemah, sekarang dinamakan Petrus. Simon, engkau Petrus, batu karang. Orang yang tangguh, orang yang kuat, yang kemarin itu sebentar bangkit, sebentar tidak. Sebentar menyangkali, sebentar mengaku menangis, tidak. Setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dia diubahkan sedemikian rupa, dahsyat luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia akan merobohkan kemustahilan-kemustahilan. Apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu? Mari kita katakan kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita katakan kepada Tuhan? Kita imani, kita perkatakan bahwa Roh Kudus mampu merobohkan segala kemustahilan-kemustahilan. Abraham, orang yang sudah begitu tua, Bapak Ibrahim, Bapak Ibu, dia harus menanti begitu lama untuk mendapatkan seorang anak. Tapi dia menanti dengan sabar. Dia menanti dengan Bapak Ibu terus-menerus konsisten, hatinya mendekat kepada Allah. Cepat atau lambat, Ibrahim sudah begitu tua. Bahkan Sarah, maaf bicara, sudah menopause. Tapi karena dia setia menanti janji Tuhan, menanti waktunya Tuhan, maka karena ketekunannya itu, kesetiaannya itu, Bapak Ibu, dalam menanti waktu Tuhan, tiba saatnya dia pun menerima Roh Allah. Biarlah pada pagi hari ini menjadi doa kita bersama. Ya Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang sabar dalam menanti-nantikan Tuhan. Percaya kita Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, masuk bekerja dalam kehidupan kita, apapun dalam hidup kita yang mungkin tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu sudah merobohkan tembok-tembok kemustahilan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menanti-nanti Tuhan, orang-orang yang memegang janji Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Nuh, sebagaimana Abraham, sebagaimana Petrus, Bapak Ibu, dia menanti Tuhan. Maka apa? Mujizat-mujizat besar mereka alami, perubahan-perubahan besar yang luar biasa dialami oleh Petrus, bahkan murid-murid yang lain, bahkan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dia seorang yang pembunuh, seorang pembenci,
Kristen. Tapi saat Roh Kudus turun atas hidupnya, mengurapinya, menjadi berubah total kehidupan. Orang yang sangat mengasihi Tuhan, Tuhan ubahkan. Roh itu mengubahkan, Roh itu memperbaharui, Roh itu bahkan meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu setia, selalu menanti-nanti Tuhan, menanti waktunya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita mau sabar, mau tunduk, mau dengar firman Tuhan, mau menurut tuntunan daripada Tuhan, menurut tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kepada segala kebenaran, maka Roh itu sendirilah yang akan menghancurkan tembok-tembok kemustahilan dalam seluruh hidup kita, bahkan seluruh keadaan kita saat ini. Yang kedua, bagian kedua Bapak Ibu, bagaimanakah selain seperti murid-murid setelah dipenuhkan Roh Kudus menerobos kemustahilan? Yang kedua, yang mereka pertama adalah mereka sabar, menanti Tuhan, memegang janji Tuhan, melakukan firman Allah Bapak Ibu. Yang kedua adalah adanya ketaatan di dalam diri kita. Kata ketaatan dalam keimanan Kristen kita merupakan bagian daripada buah-buah Roh Kudus. Mengapa ini menjadi penting? Orang tidak akan bisa konsisten taat. Mungkin hari ini taat, besok tidak. Mungkin besok lagi taat, besoknya lagi juga bisa tidak. Manusia tidak bisa taat secara konsisten. Waktu mendengar mungkin bisa taat, mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Manusia sulit taat. Bahkan taat kepada peraturan manusia, apalagi kepada firman Allah, taat kepada firman Allah. Manusia sulit taat. Tetapi jika kita mau Roh Kudus itu merobohkan tembok kemustahilan, maka diperlukan adanya buah roh ketaatan ini di dalam diri kita. Adalah buah roh. Kalau ketaatan kita sendiri Bapak Ibu, ketaatan kita terbatas dan ketaatan kita bisa mudah berubah sewaktu-waktu oleh situasi kondisi tertentu. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, tentu buah-buah roh itu juga ada dalam hidup kita. Salah satunya adalah ketaatan terhadap firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Ada karakter taat, beda ya Bapak Ibu. Ketaatan manusia biasa beda. Tetapi anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia diberikan karakter taat. Karena itu dari buah Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara. Sehingga dalam segala keadaan apapun, karakter taat akan taat di mana saja. Dilihat Tuhan, tidak dilihat manusia, tetap taat. Sehingga Roh Kudus itu leluasa bekerja saat ada ketaatan di dalam diri kita. Sehingga kemustahilan akan dirobohkan dari kehidupan kita. Apalagi saat ini ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, kita kadang orang bisa mengeluh. Mustahil ketaatan ini Bapak Ibu, kita mau gini nih berubah ketaatannya. Tetapi jika kita mau, kita rindu Roh Kudus menghancurkan banyak kemustahilan, mari kita taat kepada Tuhan. Seperti sekarang ya Bapak Ibu, kalau kita taat kepada peraturan, taat kepada protokol kesehatan, dengan tinggal di rumah saja, tentu kita akan aman, kita akan tidak kena corona Bapak Ibu. Tetapi karena ketidaktaatan, kenapa juga? Karena tidak ada kesabaran. Sudah tidak tahan tinggal di dalam rumah saja, kita sudah jenuh, kita sudah bosan ada di rumah. Maka mungkin sedikit keluar rumah atau melakukan aktivitas secara diam-diam. Karena apa? Ketidaksabaran, ingin segera melakukan ini itu, ingin segera ini. Sehingga kita melanggar, kita tidak taat dengan protokol kesehatan. Maka banyaklah saat ini Bapak Ibu, orang yang tidak terduga-duga kena virus corona. Karena apa? Ketidaksabaran untuk menunggu waktunya. Ini diatasi. Kedua, ketidaktaatan kepada peraturan. Maka celaka, maka kena corona, maka kena banyak kesulitan. Bahkan menyusahkan keluarganya dan lain sebagainya. Ini sedikit
gigi contoh tentang bagaimana sebagai umat Tuhan kita taat. Mungkin kita merasa tidak sabar, kita pengen di gereja, kita ingin menyembah Tuhan bersama-sama, kita mau ramai. Tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa dimanapun kita bisa menyembah Tuhan dengan segala cara. Bahkan di dalam setiap tarikan nafas kita bisa menyembah Tuhan. Kita bersabar, menanti waktunya. Virus ini bisa diatasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kita bisa menjalani kehidupan secara normal lagi. Kita bersabar Bapak Ibu. Supaya apa? Kita tidak terkena masalah, kita tidak terkena virus. Maka ada karakter di dalam kehidupan kita, sabar dan ketaatan. Taat kepada peraturan pemerintah, sehingga kita juga taat kepada peraturan Tuhan, kepada firman Allah. Dengan ketaatan, maka roh itu juga akan menerjang atau merobohkan tembok-tembok kemustahilan. Jika kita seluruh penduduk Indonesia, jika kita seluruh umat Tuhan, kita bersabar, kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Oleh sebab itu, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab tentang ketaatan ini. Tapi mari rasa cukup kita mengerti bagaimana kita harus taat kepada firman Allah. Melakukan, waktu Petrus taat, waktu orang di Kana taat, air berubah menjadi anggur. Sewaktu kita taat, kita akan baik-baik saja. Sewaktu kita taat melakukan firman Allah, air dirubah menjadi anggur. Air yang biasa disajikan bisa menjadi anggur yang lebih kualitasnya. Hidup kita, Roh Kudus akan merobohkan kemustahilan. Mungkin sekarang kita merasa hidup kita seperti ini biasa saja. Tetapi saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita miliki ketaatan, maka Roh Kudus itu akan merobohkan tembok kemustahilan dan dia bisa merubahkan hidup kita dengan luar biasa. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita. Mari izinkan Roh Kudus itu selalu memenuhi hidup kita, selalu Pantekosta setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita memiliki Bapak Ibu keheranan-keheranan di dalam Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa, terobosan-terobosan baru dalam hidup kita, miliki kesabaran dan ketaatan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh Allah, kiranya api Pantekosta terus menyala dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir dalam hidup kami, saat Kristus, saat Roh Kudus terus-menerus memperbarui hidup kami, terus memenuhi kehidupan kami, maka kehidupan kami Tuhan akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus di dalam kami memberikan kami memiliki kesabaran, memiliki ketaatan, karakter taat di dalam kehidupan kami, sehingga kami banyak dihindarkan dari segala hal yang tidak baik, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Bahkan saat Roh Kudus memimpin hidup kami, memenuhi hidup kami, maka Roh Kudus akan menghancurkan kemustahilan yang kami hadapi saat ini, bahkan dalam hidup kami masing-masing, seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu menjadi doa kami ya Roh Kudus, kiranya Engkau terus-menerus memperbaharui kehidupan kami, terus hadir dalam hidup kami, memenuhi seluruh hidup kami, umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kami rindu hidup kami selalu dipimpin kepada kebenaran dan kepada kebenaran berikutnya ya Tuhan. Terus perbaharui kehidupan kami dari hari datang kepada sehari, sehingga roh kesabaran dan ketaatan menjadi bahagian hidup kami, dan kami melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami, dalam bangsa kami, dalam negara kami. Kami akan melihat, menikmati, menyaksikan keajaiban, pertolongan Tuhan, perubahan-perubahan yang luar biasa, yang baik, yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami dan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus, lawati kami semua, penuhi kami semua, lawati bangsa negara kami, lawati seluruh penduduk ini ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh mendapatkan pertolongan, boleh mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik, baik sosial, ekonomi kami semua boleh dipulihkan di dalam Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Biarpun pada saat ini kami memakai aplikasi dalam ibadah, kami pun percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam doa penyembahan kami kepada Engkau di rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus terus menerus menyertai kehidupan kami dan memenuhi kehidupan kami semua, baik dengan tanda-tanda spektakuler atau dengan iman. Penuhi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus dan karunia yang terbaik daripada Roh-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, sucikan kuduskan kami, mengampuni dosa, kesalahan, kekurangan dalam kehidupan kami, dan kami selalu rindu diperbaharui oleh firman Allah dan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, menyerahkan seluruh rumah tangga anak-anak-Mu semua hanya di dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus semata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Baik dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita ada dalam persekutuan dengan Kristus atau Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat hari Pentakosta.